Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Widya Nurhayati dengan NIM 22211111379. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem investasi asuransi syariah. Nah, di sini investasi itu pasti sudah tidak asing lagi bagi kalangan remaja. Karena remaja saat ini sudah banyak sekali yang sudah melakukan investasi. Nah, di sini kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Nah, investasi itu memiliki arti suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan itu untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi itu bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari penanaman modal dalam bisnis, properti, hingga instrumen keuangan seperti saham syariah ataupun reksadana syariah. Materi yang selanjutnya adalah landasan syar'i investasi. Yang pertama, landasannya itu terdapat dalam pasal 83 ayat 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 itu berisi tentang pengembangan ataupun penguatan pada sektor jasa keuangan untuk melakukan mitigasi risiko atas penempatan investasi pada pihak terkait dan pihak yang bukan pihak terkait dengan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, landasannya itu terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2018 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip-prinsip syariah. Yang tiga itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 tentang keutamaan dalam berinfak di jalan Allah. Nah, infak yang ikhlas di jalan Allah itu merupakan investasi yang berlipat ganda pahalanya dan akan memberikan manfaat di dunia maupun di akhirat kelak. Materi yang selanjutnya terdapat prinsip-prinsip dasar investasi. Di sini prinsip dasar investasi asuransi syariah itu adalah bahwa perusahaan selaku pemegang itu wajib amanah dalam melakukan investasi terhadap dana yang sudah terkumpul dari peserta. Dan investasi yang dimaksud itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, di sini terdapat beberapa prinsip dasar investasi di antaranya. Yang pertama itu ada prinsip halal. Pengertian prinsip kehalalan itu adalah investasi itu dapat dilihat dari tempat maupun dari proses investasinya. Prinsip halal berarti suatu bentuk investasi itu hendaknya harus terhindar dari unsur-unsur yang syubhat dan juga unsur haram. Selanjutnya yang kedua ada prinsip sosial dan lingkungan. Nah, di sini investasi itu hendaknya memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan juga bagi lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun generasi yang akan mendatang. Yang ketiga ada prinsip material atau finansial. Di sini itu bisa diartikan sebagai suatu bentuk investasi yang hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif jika dibandingkan dengan bentuk investasi yang lainnya. Yang keempat itu ada prinsip penghargaan kepada ridho Allah. Artinya di sini itu prinsipnya itu suatu bentuk investasi tertentu yang dipilih dalam rangka mencapai ridhonya Allah saja. Selanjutnya materinya itu ada investasi Islami. Nah, di sini investasi Islami yang pertama itu terdapat rabani. Nah, di sini itu bisa diartikan sebagai hak ketuhanan atau kepunyaan Allah saja. Yang bisa diartikan investor itu
dan juga dana yang diinvestasikan oleh investor itu baik dari segi keuntungan maupun kerugiannya itu serta semua pihak yang terlibat di dalamnya itu adalah kepunyaan Allah. Sedangkan manusianya itu hanya mengambil dan melaksanakannya dalam kehidupan dunia saja, juga sebagai bekal kelak untuk kehidupan berikutnya yang abadi. Selanjutnya yang kedua itu ada halal. Di sini investasi yang halal yaitu investasi yang berbagai aspeknya termasuk ke dalam lingkup yang diperoleh dalam ajaran Islam. Nah, di sini aspeknya itu mencakup beberapa hal, antara lain yang pertama itu ada niat ataupun motivasi. Nah, di sini motivasi yang halal itu adalah transaksi yang berorientasi kepada hasil yang saling memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Selanjutnya ada transaksi. Di sini transaksi bisnis yang dibenarkan itu adalah yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu ada pihak-pihak yang bertransaksi itu adalah mereka baik atas namanya sendiri maupun atas nama orang lain yang memiliki kesadaran dan juga pemahaman akan bentuk dan konsekuensi transaksi tersebut. Selanjutnya ada barang atau jasa yang ditransaksikan. Di sini benda atau jasa itu harus halal yang sudah diketahui karakteristiknya oleh pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya ada bentuk transaksi jelas baik secara lisan maupun secara tulisan yang bisa dipahami oleh para pihak yang terlibat. Selanjutnya ada kerelaan dari para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam prosedur pelaksanaan transaksi, para pihak itu harus bersikap amanah dan juga profesional. Selanjutnya penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan. Yang ketiga itu ada maslahah. Nah, di sini maslahah itu artinya bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat yang timbul itu harus bisa dirasakan oleh pihak yang bertransaksi dan juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Poin atau materi selanjutnya itu ada investasi yang dilarang. Nah, di sini yang pertama itu ada investasi yang syubhat itu pengertiannya itu perilaku atau jasa maupun barang yang meliputi efek dan juga komoditas yang masih diragukan akan kehalalan dan juga keharamannya. Yang kedua itu investasi yang haram dalam bisnis. Nah, di sini itu mencakup dua aspek penting, yaitu haram pada sistem dan prosedur, serta yang kedua itu haram pada produk dan jasa. Contoh dari haram pada sistem dan prosedurnya itu seperti yang pertama itu ada pencurian, terus mempermainkan bunga. Di sini maksudnya itu menawar suatu barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual, akan tetapi tidak ingin membelinya, melainkan agar orang lain itu terpengaruh membelinya dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga ada penipuan, terus ada menimbun barang, terus ada perjudian. Haram pada produk dan jasa itu contohnya seperti yang pertama perzinaan dan juga prostitusi, terus ada pornografi dan seni keindahan tubuh. Yang selanjutnya terdapat riba, makanan haram, industri senjata yang diproduksi itu yang bertujuan untuk menghancurkan beberapa golongan umat. Materi selanjutnya itu ada pengelolaan investasi pada asuransi syariah. Nah, di sini itu setiap dana yang sudah disetorkan oleh peserta itu akan dikumpulkan ke dalam dana tabaruk oleh perusahaan asuransi sebagai pengelola dana. Nah, dana tersebut itu kemudian digunakan
untuk memberikan manfaat ketika salah satu peserta itu terkena risiko seperti sakit, kecelakaan, cacat, bahkan meninggal dunia. Dalam pengelolaan asuransi syariah ini, perusahaan asuransi itu akan menetapkan sejumlah biaya atau ujroh yang telah disepakati oleh semua pihak pada awal akad. Sebagian dana peserta yang dialokasikan untuk investasi itu akan dimasukkan dalam instrumen investasi syariah yang pastinya itu sudah dijamin akan kehalalannya. Seperti ini, kayak portofolio investasi. Nah, portofolio itu adalah kumpulan bentuk investasi yang terpadu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam investasi. Apabila investor tersebut adalah sebuah institusi seperti perusahaan asuransi jiwa. Nah, maka tujuan utama portofolio investasi itu adalah untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang kecil untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis atau pembayaran klaim maupun untuk pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Sekian presentasi atau materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.